Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua melalui pertemuan siaran langsung ini. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau curahkan kepada semua umat-Mu dan anak-anak-Mu pada hari ini. Berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan kepada semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita merayakan Hari Bapa. Maka kepada semua Bapa, saya ucapkan selamat Hari Bapa. Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu sesuai dengan firman Tuhan. Terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Kita menghormati orang tua kita karena itu adalah perintah Allah untuk kebaikan keluarga kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Saya harap kita pernah dengar, dapat ikut, yang berjudul You Are My Sunshine. Kita ibaratkan Allah Bapa yang di surga yang sempurna sebagai sunshine, sinaran sang surya di dalam hidup kita. Kemudian kita tujukan nyanyian kepada Bapa kita di dunia ini, Bapa yang kita mengasihi. Mari, You Are My Sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine away. Selamat Hari Bapa. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 24, firman Tuhan berbunyi, Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Topik yang saya akan sampaikan ialah keunggulan Mordekai. Di dalam kitab Esther, Esther bermaksud bintang yang bersinar. Esther bermaksud bintang yang bersinar. Jadi bagaimanakah si bapaknya ataupun bapa angkatnya? Apakah bapaknya juga serupa bintang yang bersinar? Sebagai seorang bapa, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pekerja, dan sebagai seorang umat Allah. Mari kita sekarang membaca firman Tuhan terambil dari kitab Esther pasal 2 dari ayat 5 sampai 11. Esther pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 11. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi
yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekenia Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalan Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Esther pasal 2 ayat 5 sampai 11. Siapakah Mordekai itu? Dia adalah seorang umat Allah yang gagah berani. Dia bangkit untuk membela umat Allah di bawah tawanan Babel. Waktu mereka menghadapi bahaya, dia lebih mengasihi Allah dan umat Allah daripada nyawanya sendiri. Dia seorang bapa yang unggul. Alkitab tidak mengatakan bahwa dia telah berumah tangga ataupun tidak. Di dalam kisah itu, Mordekai telah mengangkat Hadasa, anak perempuan, dan anak yatim dari mendiang saudaranya. Dia memainkan peranannya sebagai bapa tunggal, yang kita telah bacakan di dalam kitab Esther pasal 2 ayat 7. Dari firman Tuhan kita dapat belajar keunggulan Mordekai dalam beberapa segi yang berikut. Yang pertama, Mordekai mengasihi Esther sebagai anaknya sendiri. Kitab Esther pasal 2 ayat 7. Dia membesarkan dan mendidik Esther dengan sikap takut akan Allah. Yang kedua, Mordekai mengatasi kekecewaan dengan iman. Apabila anak tunggalnya, anak yang diangkat dan dikasihinya, dipaksa pisah dari dia karena titah dan undang-undang dari raja, membawa dia ke istana raja dengan paksa. Esther pasal 2 ayat 8. Dia menangani keadaan dengan unggul. Pertama,
dia memberi nama baru kepada anaknya dari Hadassah, yaitu nama bangsa Yahudi, ditukar kepada Esther, nama bangsa orang Persia. Dia mendidik dan melarang anaknya untuk tidak mendedahkan bangsanya dan latar belakang keluarganya. Terdapat dalam Esther pasal 2 ayat 10. Kemudian dia berjalan-jalan, dia merendah di hadapan pelataran astana raja tiap-tiap hari karena dia prihatin terhadap keadaan Esther. Di dalam Esther bab pasal 2 ayat 11. Dia juga mendidik anak perempuannya, yaitu Esther, dengan sikap yakin diri, jasa diri. Maka di dalam Esther pasal 2 ayat 15, waktu Esther dibawa menghadap dengan raja, firman Tuhan katakan dia mempunyai sikap yang yakin, dia tidak minta apa-apa. Seorang ayah yang baik mendidik anaknya dengan sikap yakin diri ataupun mempunyai jasa diri. Esther telah menangkan mahkota untuk ratu. Terdapat dalam Esther pasal 2 ayat 17 yang kita bacakan. Esther pasal 2 ayat 17. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Mordekai juga bersikap dan merenungkan tujuan ilahi dalam setiap situasi yang terjadi. Di dalam Esther pasal 4 ayat 14, dia berkata kepada Esther, "Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Apabila Esther diangkat menjadi ratu, dipilih menjadi ratu oleh raja, Mordekai sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam kejadian itu adalah tujuan dan kehendak Tuhan. Mordekai tidak merasa heran apabila Esther terpilih menjadi ratu. Dia percaya yakin bahwa Allah hadir dan berkarya untuk tujuan ilahinya. Dia memiliki sikap yang unggul. Dia dapat merenungkan tujuan dalam ruang atau alam roh. Walaupun di dalam dunia ini ada sesuatu keadaan yang terjadi, tapi dia percaya bahwa adalah kehendak Tuhan yang luar biasa, lebih tinggi, lebih luas daripada kejadian di dunia ini, yaitu kehendak dan tujuan Allah, pencipta semesta alam. Mordekai juga seorang yang bertanggung jawab. Dia membongkar satu komplot untuk membunuh raja, dan akibatnya raja diselamatkan. Mordekai dinaikkan pangkat menjadi seorang pegawai di dalam pelataran raja. Kita terdapat ini di dalam Esther pasal 2 ayat 21 dan 22. Mordekai juga tidak mau tunduk kepala kepada Haman. Ini menjadi si Haman sangat marah. Haman merencana ingin membunuh Mordekai dan seluruh bangsa Yahudi. Di dalam kisah ini,
kita lihat dan belajar. Ayah bersama anak bekerja sama untuk membela bangsanya daripada kebinasaan. Inilah satu gambaran yang indah untuk satu keluarga yang committed kepada tujuan Allah dan kehendak Allah di dunia ini. Kalau kita membaca kitab Yosua pasal 24 ayat 15, kata Yosua, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada tujuan." Bermaksud juga Yosua dan seisi rumahnya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan kesimpulan, segala perbuatan kita baca di dalam Ester pasal yang ke-10 ayat 2. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang saksama tentang kebesaran yang dikurniakan raja kepada Mordekai, semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia. Maka dengan itu, apa pencapaian Mordekai dan Ester ada dicatat di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia. Dan kesimpulannya kita akan melihat sekali lagi. Yang pertama, Mordekai, dia seorang yang committed dan gagah berani. Dia hidup dengan bijaksana dan peka kepada Tuhan. Dia merupakan seorang bapa yang unggul kepada anaknya Ester. Dia merupakan seorang pemimpin yang unggul kepada semua umat Tuhan. Dia tinggalkan satu legasi yang dicatatkan di dalam kitab suci. Mordekai dan Ester berhadap dengan musuh. Mereka menaruh nyawa untuk membela bangsa mereka dan beroleh prestasi dan hormat tinggi karena berbuat demikian. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan hidup Anda dan hidup saya? Bagaimanakah Anda ingin diperingati tentang hidup di dunia ini? Semoga kita majukan satu legasi kesetiaan kepada generasi yang baru. Mari kita sekarang mendoakan semua bapa-bapa. Bapa Surgawi, berkatilah semua para bapa hari ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan keberanian dalam usaha mereka, prihatin dan memelihara keluarga mereka. Dengan pertolongan Tuhan, semoga iman mereka bersinar seperti Mordekai. Dan lebih lagi, seperti Yesus yang senantiasa panggil anak-anak kembali kepada pangkuannya, katanya, "Biarlah anak-anak datang, jangan menghalang mereka datang kepadaku." Semoga semua bapa-bapa berusaha dengan kekuatan dari Tuhan untuk memberkati anak-anak, pimpin mereka menurut jalan Tuhan yang benar, dan kami berdoa juga semoga Tuhan memberkati usaha dan hasil dari tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita juga mendoakan anak-anak, semoga anak-anak hidup dengan kesetiaan. Mereka akan menghormati orang tua mereka. Mereka tidak menolak orang tua apabila melihat kelemahan mereka, melainkan akan mengasihi dan prihatin terhadap mereka apabila mereka makin tua dan usang. Jadikanlah anak-anak seperti Ratu Ester, di mana walaupun dia seorang ratu, dia mengasihi dan taat setia kepada bapaknya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.